Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di pengajian rutin Kitab As-Sittin Al-Adliyah. Hari ini akan kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita memasuki bab baru ya. Ini adalah hadis ke-17. Babun nisa'u la tub'idur rijal 'anil qurbati lillahi ta'ala. Jadi ini adalah bab yang menerangkan tentang bahwa perempuan itu tidak menjauhkan laki-laki dari taqarrub atau beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi bersabda ya, li Ummi Salamah, kepada Ummu Salamah. Jadi ini Nabi berkata kepada Ummu Salamah, la tu'dini, janganlah engkau sakiti aku, fi Aisyah, tentang Aisyah. Jadi ini adalah pesan Rasul kepada Ummu Salamah untuk tidak menyakiti Aisyah ya. Jadi la tu'dini itu jangan engkau sakiti aku ya, fi Aisyah, tentang Aisyah. Sesungguhnya ini Rasul ini berpesan, kalau engkau menyakiti Aisyah itu artinya engkau juga menyakitiku. Nah ini sesungguhnya Rasul ini bisa dilihat sebagai pribadi yang sangat romantis ya. Jadi mengibaratkan sakit yang dialami oleh istrinya itu sebagai sakitnya juga. Nah itu yang pesan dia yang disampaikan kepada Ummu Salamah. Nah kadang kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari itu kadang sering menemui gitu ya, sesama perempuan itu saling mengejek atau menyampaikan keburukan-keburukan, hal-hal yang tidak baik yang disampaikan kepada orang lain. Nah, bisa jadi pesan ini disampaikan oleh Rasul agar antara istri Rasul yang satu dengan yang lain itu tidak saling berkata yang jelek gitu ya, tidak saling merendahkan satu sama lain, tidak saling menghina satu sama lain. La tu'dini fi Aisyah, janganlah engkau sakiti diriku ya, tentang Aisyah. Fa innal wahya, karena sesungguhnya wahyu itu lam ya'tini, tidak pernah datang kepadaku. Wa ana fi saubim ra'atin, ketika aku bersama dalam satu selimut ya dengan perempuan, illa Aisyata, kecuali dengan Aisyah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasul berpesan kepada Ummu Salamah, janganlah engkau menyakiti Aisyah ya, karena sesungguhnya wahyu yang turun kepadaku itu turun bersamaan dengan ketika aku itu sedang bersama dengan Aisyah. Nah, jadi hadis ini sebenarnya secara esensial ya ingin menyampaikan pesan bahwa perempuan itu yang selama ini sering kan dianggap sebagai penghalang ya, sebagai orang yang bisa menjauhkan seseorang dari Allah ya, dari ibadah begitu. Dalam artian perempuan itu sering mengganggu gitu ya, sering dianggap sebagai sumber maksiat. Nah, hadis ini mengcounter itu, gitu ya. Hadis ini memberikan koreksi bahwa itu tidak benar. Bahkan ketika Rasul menerima wahyu, itu pun di dalam keadaan kadang-kadang sedang berada di dalam satu selimut dengan Aisyah. Nah, ini menunjukkan betapa sesungguhnya anggapan itu tidak benar ya, yang mengatakan bahwa perempuan itu dianggap akan menjauhkan seseorang dari ibadah atau dari Allah ya. Jadi atau
perbuatan-perbuatan spiritual itu akan terhalang dengan keberadaan perempuan. Nah, hadis ini menolak itu. Nah, sesungguhnya kalau di dalam beragama ya, kalau kita jauh dari Allah, jauh dari nilai-nilai spiritualitas itu bukan karena perempuan, bukan karena orang lain ya secara umum, tetapi ya karena kita sendiri, karena pikiran-pikiran kita sendiri, dan kita tidak bisa menyalahkan orang lain terhadap apa yang kita jalani itu, gitu ya. Nah, jadi alasan-alasan yang kemudian digunakan untuk membela diri bahwa kalau kita terlalu dekat dengan perempuan itu bisa menjauhkan diri kita dari Allah, itu sesungguhnya ditolak melalui hadis ini. Nah, di dalam sejarahnya ya, dulu anggapan ini juga diterima atau diyakini oleh para sahabat ya. Beberapa sahabat bahkan memilih untuk tidak menikah ya dengan alasan takut nanti tidak bisa berdekat-dekatan, taqarrub ilallah ya. Tidak bisa konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Nah, melalui hadis ini keyakinan atau pendapat itu kemudian dikoreksi gitu ya, bahwa sesungguhnya perempuan itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi jauh dari Allah ya. Nah, ketika tadi dijelaskan ketika wahyu turun ya, ketika Nabi itu sedang bersama Aisyah, itu menunjukkan bahwa wahyu itu tidak lari ya, tidak menghindari. Malaikat juga tidak pergi ya ketika ada perempuan di situ. Jadi dalam pandangan kita terhadap sisi-sisi kemanusiaan seseorang ya, itu kita tidak boleh secara merendahkan kemudian menganggap seseorang itu menjadi biang kerok atau sumber masalah ya dari apa yang kita alami. Tadi misalnya ya, menganggap perempuan itu sebagai seseorang yang bisa menghalangi kita untuk dekat kepada Allah. Jadi yang bisa menghalangi itu sebenarnya ya hanya diri kita sendiri. Yang menentukan kualitas keimanan kita itu adalah diri sendiri. Jangan menyalahkan pihak lain, dalam hal ini adalah perempuan, sebagai sebab bahwa kita tidak bisa dekat kepada Allah ya. Itu saja barangkali apa yang kita bahas pada hari ini ya. Jadi ingat untuk selalu memegang ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa dari awal sampai akhir dalam pembahasan ini Rasulullah itu memberikan contoh yang sangat jelas bagaimana kita memperlakukan sesama manusia, bagaimana kita menghargai dan menghormati sesama manusia itu bukan karena apa-apa yang melekat ya, baik itu status sosialnya, kemudian ekonominya, apalagi jenis kelaminnya, karena di dalam berbagai ayat juga dijelaskan ya oleh Allah bahwa yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain itu bukan karena jenis kelamin dan lain sebagainya, tetapi hanya karena ketakwaannya saja. Nah, demikian, semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mohon kepada Allah agar selalu dituntun dan dimampukan ya, diridhoi untuk terus berusaha menjadi orang yang tidak hanya sholih dan sholihah, tetapi juga muslih dan muslihah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.